Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para imam, juga BKM Badan Syarah Masjid Raya Al-Munawwar, juga yang saya hormati para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kami hormati Ustaz Saleh Sakola, insyaallah dipanjangkan umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa syahrun awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang 10 malam pertamanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhirnya adalah itqun minan nar atau pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah berada di fase yang terakhir, sudah berada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, fase itqun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla fi kulli lailah min Ramadan 600,000 itq minan nar. Bahwasanya setiap malam di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebanyak 600,000 manusia yang sudah dicatat sebagai penghuni neraka. Allah hapus namanya dari catatan tersebut, dirubah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka yang mendapatkan itqun minan nar atau pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, di sisa hari bulan suci Ramadan ini jangan sampai semangat kita kendor, jangan sampai ibadah kita berkurang, selain karena al-ibrah bi khawatimiha, sesuatu itu yang dilihat adalah akhirnya, juga karena kesempatan kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya sudah hampir selesai, sudah tinggal sedikit lagi. Diamnya kita yang dianggap tasbih, tidur yang dianggap ibadah, pahala wajib yang dilipat gandakan sampai 70 kali, itu kurang lebih 1 minggu lagi sudah sampai finishnya. Ibarat sibakul khail itu, ibarat pacuan kuda itu, sang pemacu ini sudah mau sampai garis finish. Bagaimana kira-kira keadaannya dia kalau dia sudah melihat garis finish? Tentunya tunggangannya semakin dipacu, semakin dibuat laju untuk melaju sampai di garis finish. Kenapa? Karena kesempatannya dia tinggal sedikit lagi, sebentar lagi sudah masuk waktu finish. Maka tunggangannya ia percepat, ia pacu lebih laju lagi. Dan hendaknya keadaan kita pun seperti itu. Di sisa kesempatan yang ada ini, semakin kita pacu diri kita buat semangat dalam ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Haddad beliau katakan, idzal 'ishrun min Ramadan walad, kalau sudah 20 hari Ramadan itu berlalu, tersisa 10 hari, fabadir bitilawati wal qiyam, maka hendaknya kalian bersemangat lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran dan di dalam menghidupkan malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lagi kita dibuat lalai dengan hal-hal duniawi, dengan baju baru, celana baru, sepatu baru. Sudah menjadi kebiasaan kita kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang ramai di mal-mal, yang ramai di toko-toko, sibuk mempersiapkan diri di hari lebaran. Mari kita tiru mereka para salafun saleh. Mereka salafun saleh di bulan Sya'ban sudah mempersiapkan segala sesuatu, segala kebutuhan mereka yang mereka butuhkan di bulan suci Ramadan, bahkan di hari raya, di hari lebaran itu sudah mereka persiapkan di bulan Sya'ban, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan tidak ada lagi fokus mereka selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus mereka di bulan suci cuma salat, baca Al-Qur'an, i'tikaf di masjid, sibuk kasih makan orang, sibuk hadir majelis ilmu, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Tidak ada lagi mereka disebutkan dengan kesibukan duniawi, karena sudah mereka penuhi ketika di bulan Sya'ban. Karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, khususnya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, di tahun ini dan insyaallah di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, nafahat Ramadaniyah atau karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan di bulan suci Ramadan ini khususnya, bahkan di hari-hari di luar bulan Ramadan pun Allah berikan kita karunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala turunkan karunia-Nya, maka carilah karunia-karunia tersebut. Khususnya di bulan suci Ramadan, karunia yang Allah turunkan akan lebih besar lagi, akan lebih istimewa lagi, dari mulai rahmatnya, ampunannya Allah, pembebasan dari api neraka, taufiknya, hidayahnya, itu Allah curahkan seluruhnya di bulan suci Ramadan ini. Maka cari, kata Nabi, curahan-curahan rahmat, curahan ampunan dan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa ini nafahat hanya akan bisa diraih, hanya akan bisa didapatkan dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada di dalamnya kotoran-kotoran, tidak ada di dalamnya penyakit-penyakit hati, mulai dari sifat sombong, sifat ujub, bangga diri, sum'ah, riya, ya, hasud sama orang. Ini nafaat pemberian karunia yang Allah curahkan di bulan suci Ramadan hanya akan didapatkan oleh mereka yang terbebas dari kotoran-kotoran tersebut. Maka di sisa kesempatan bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk bersihkan hati kita semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Kita berbuat salah kepada orang pun kita meminta maaf. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah. Dan berlapang dadahlah. Atau ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Tentu kita ingin mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan ini hati dari segala penyakit, dari segala kotoran yang bisa menghalangi kita dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini. Kemudian ini nafahat, ini curahan karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala, diharamkan atas 4 golongan. 4 golongan ini meskipun mendapatkan berpuluh-puluh Ramadan, bahkan beratus-ratus Ramadan sekalipun, tetap keluar dari bulan suci Ramadan tidak akan mendapatkan rahmat wala maghfirah wala itqum minan nar, akan tetapi sebaliknya keluar membawa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah min dzalik. Yang pertama dari 4 golongan tersebut adalah aqun liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan mendapatkan maghfirah, ampunan di bulan suci Ramadan, di saat di mana Allah Subhanahu wa taala buka seluas-luasnya pintu ampunan. Tapi bagi mereka anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan mendapatkan ampunan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu dzunub yaghfirullahu minha ma yasha illa uquqal walidain. Dosa-dosa itu mudah saja dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tidak dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Karena dosa durhaka kepada kedua orang tua itu, kata Nabi, akan dipercepat hukumannya di dunia sebelum nanti dia dapatkan di akhirat. Bahkan
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin." Siapa orang yang di harinya dia membuat kedua orang tuanya ridho, meskipun dia membuatku murka, kata Allah, fa ana anhu radin, maka aku tetap ridho kepada hamba tersebut. Tapi sebaliknya, man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang di harinya dia membuat kedua orang tuanya murka, meskipun dia membuatku ridho, tetap kata Allah Subhanahu wa taala aku akan murka kepada hamba tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau katakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan 3 perintah yang Allah gandeng dengan 3 perintah lainnya. 3 perintah tersebut yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hanya taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, ketaatan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat saja tanpa menunaikan zakat, apalagi kita sudah mau memasuki Lebaran, kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Yang hanya salat tanpa menunaikan zakat, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, anishkur li wa liwalidaik. Allah menggandeng perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan mentaatinya, digandeng dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua, yaitu dengan ihsan ilaihima, berbuat baik kepada keduanya, dengan berbakti kepada keduanya. Ini yang pertama, anak yang durhaka tidak akan mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah qati'ur rahim, mereka yang memutus tali silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga qati', ai qati'ur rahim, mereka yang memutus tali silaturahim tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun wafat bukan di dalam masjid, tapi wafat di dalam Ka'bah sekalipun, kalau itu orang qati'ur rahim tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abi Abdullah bin Alwi bin Haddad beliau katakan, idza aradallahu bimri'in su'an sallatallahu alaihi qati'atar rahim. Kalau tanda celakanya seseorang itu dengan dia memutus tali silaturahim. Kalau sudah dia memutus tali silaturahim, Abi Abdullah Haddad, yusri ilaihi dzahab wad dammar wal halak, dipercepat kehancurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang itu ditakdirkan jelek, waliyadzubillah min dzalik. Al-Imam bin Hajar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan di musim haji ada seorang yang kaya raya, ketika akan berhaji ia titipkan uang sejumlah 1000 dinar, 1000 keping emas, dititipkan kepada seorang yang terkenal kesolehannya, terkenal amanahnya, terkenal ini orang-orang yang baik. Ketika kembali dari haji, didapati orang tersebut sudah meninggal. Ditanya kepada ahli waris, barangkali ada yang tahu di mana uang itu dititipkan kepada almarhum orang tuanya, pun tidak ada satu orang dari mereka yang mengetahui. Akhirnya datang kepada seorang ulama, bertanya tentang cara supaya dia bisa mendapatkan kembali uang yang dia titipkan itu. Kata ini ulama, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam, panggil namanya di situ. Kalau memang dia seorang yang soleh, dengan satu panggilan dia akan menjawab. Datang dia ke sumur Zam-Zam, dipanggil namanya, ya fulan bin fulan, tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Kembali kepada sang ulama. Sang ulama kaget, berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya takut temanmu ini adalah seorang yang celaka. Pergilah kamu ke sumur Barhud yang ada di Yaman sana. Panggil namanya di situ. Kalau memang dia termasuk orang yang celaka, dia akan menjawabmu dari sumur tersebut. Dipanggil namanya, datang dia pergi ke Yaman, pergi ke sumur Barhud, panggil namanya di sumur Barhud, ya fulan bin fulan. Tiba-tiba terdengar jawaban. Ditanya, di mana kamu sembunyikan atau simpan hartaku? Diberitahu di tempat fulani, carilah di situ. Kemudian ini orang penasaran, kamu ini dikenal baik, kenapa kamu bisa berkumpul di sini yang dikatakan tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak baik? Maka dia katakan, iya, karena saya punya ukhtun syaqiqah, saya punya seorang saudari yang fakirah, yang miskin, yang tidak pernah saya perhatikan sekalipun.
Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyiksaku dengan siksaan ini. Karenanya masyaallah muslimin, di momen 10 hari terakhir ini sebelum kita masuk ke bulan Syawal, ya, manfaatkan waktu kita untuk meminta maaf, untuk menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim dengan siapapun, terlebih dengan kerabat kita. Hadirin, golongan yang ketiga yang tidak akan mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini adalah al-musyahid. Orang yang menyimpan permusuhan terhadap sesama muslim dan tidak saling tegur sapa karenanya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semuanya bersaudara. Kalau ada permasalahan maka berdamailah. Aslihu bain akhwaikum. Kalau ada permasalahan diselesaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan golongan yang keempat yang juga tidak mendapatkan ampunan di bulan ini adalah mudminul khamar. Mereka para pecandu minuman keras. Tidak ada manfaatnya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamar. Syaitan itu hanya menjadikan khamar, minuman keras, itu sebagai alat untuk memprovokasi manusia, saling membenci, saling menghujat, saling bertengkar dan lain sebagainya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau katakan, kalau digali kuburan mereka para pecandu minuman keras, pasti kalian akan dapati jasadnya sudah membelakangi kiblat. Pasti itu, karena dari saking murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inilah keempat golongan yang meskipun mendapati berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus Ramadan sekalipun, keluar tidak akan mendapatkan ampunan wala rahmat wala itid minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari keempat golongan ini. Kemudian hadirin, di 10 malam terakhir ini juga adalah waktu yang paling dimungkinkan untuk terjadi malam yang mulia, malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir. Cari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Malam Al-Qadar. Al-Qadar adalah sesuatu yang mulia, malam yang mulia, malam di mana Allah katakan khairun min alfi syahr, lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah, turun malaikat Jibril. Untuk apa? Mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka memberikan salam kepada orang tersebut dan mendoakan kebaikan kepada mereka sampai terbitnya fajar. Maka malam Lailatul Qadar malam yang harus diisi dengan ketaatan. Malam yang harus diisi ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicatat ibadah 1000 bulan. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di hadapan para sahabat tentang seorang pendekar Bani Israel yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi ikut perang atau dia berperang melawan orang-orang kafir itu sampai 1000 kali perang, entah berapa usianya, karena usia umat terdahulu panjang-panjang. Berjihad melawan orang kafir sebanyak 1000 kali, ya, di 1000 bulan melawan orang-orang kafir. Dia Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan kekuatan yang begitu dahsyat, begitu besar. Tidak ada satu orang kafir pun yang mampu mengalahkannya. Ibadahnya begitu luar biasa, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Mendengar cerita tersebut, ini sahabat antusias. Mereka sampai mengatakan, coba seandainya kami bisa menjadi seperti Syam'un. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu engkau menjadi seperti dia, cukup engkau beribadah di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya sudah lebih dari apa yang dilakukan oleh Syam'un. Ini malam Lailatul Qadar, malam yang Allah berikan sebagai khususiyah, kekhususan untuk umat baginda Nabi SAW Muhammad SAW. Karena Nabi SAW suatu saat beliau pernah merenung tentang umur umatnya yang tidak sebanding dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu usianya begitu panjang,
100 tahun, 200, 500, bahkan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Berbeda dengan umur umat Nabi Muhammad SAW, ma baina sittin wa sab'in, qalla man jawazaha, hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Semoga kita termasuk yang sedikit dipanjangkan umurnya, tapi dalam keadaan sehat, afiah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan merenungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya, karena Nabi khawatir kesempatan bagi umatnya untuk beribadah, untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya itu tidak sama dengan umat-umat terdahulu yang bisa beribadah ratusan tahun, sehingga tentunya pahala mereka lebih banyak. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kekasihnya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat Al-Qadar ini yang isinya menerangkan bahwa satu malam yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW itu bisa bahkan lebih baik daripada 1000 bulannya umat-umat terdahulu. 1000 bulan ya 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Ya, kalau dapat satu malam Lailatul Qadar, bagaimana kalau dia mendapatkan 10, 20, 30 malam Lailatul Qadar dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dia bisa yaktasib ajar kabir, dia bisa mendapatkan pahala yang besar, bahkan mungkin bisa melebihi ya pahala-pahala atau ibadah-ibadah umat-umat terdahulu. Nah, di malam Lailatul Qadar itu ya, dan malamnya tersembunyi, tidak ada yang tahu, macam-macam, atau ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 21 di malam-malam ganjil, 23. Sina ya, Imam Ghazali misalnya mengatakan kalau dimulai di hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya di malam 23, malam tadi malam. Ya, Imam Syafi'i mengatakan 23. Imam Nawawi mengatakan malam tersebut berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpotensi terjadi setiap malam. Macam-macam pendapat ulama tentang malam Lailatul Qadar ini. Alhasil, yang terpenting adalah bagaimana keadaan kita di malam tersebut. Keadaan kita dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu keadaan yang menguntungkan kita. Jangan sampai sebaliknya, naudzubillah min dzalik, dalam keadaan lalai misalnya, dalam keadaan ya, tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Juga di malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena malam Lailatul Qadar malam diijabah segala doa yang dipanjatkan. Habib Muhammad bin Abdul Haddar itu di malam Ramadan, ketika beliau sedang tidur, tiba-tiba beliau terbangun. Saat itu usianya masih sangat kecil. Terbangun dan cerita kepada sang ayah, "Wahai ayah, di mimpiku aku lihat ini rumah tiba-tiba bercahaya." Maka sang ayah mengerti bahwa ini tanda bahwa ini malam adalah malam Lailatul Qadar. Maka disuruh berdoa. Habib Muhammad disuruh berdoa. Berdoalah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan engkau hambanya yang soleh, yang alim, yang bermanfaat dengan ilmunya. Berdoa, ayahnya pun berdoa dengan doa yang sama. Sehingga apa? Jadilah Habib Muhammad bin Abdul Haddad seorang wali min auliyaillah, seorang yang soleh, yang alim, allamah, yang bermanfaat dengan ilmunya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah bertanya kepada Nabi, kalau saya tahu ini malam-malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Nah, diajarkan bacalah Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Hal yang sama juga terjadi kepada Imam Nawawi yang saat itu berusia 7 tahun, melihat di rumahnya penuh dengan cahaya, maka beliau pun faham, sadar bahwa itu adalah tanda, itu adalah malam Lailatul Qadar. Berdoa agar diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, jadikan ulama, jadilah Imam Nawawi. Maka jangan sia-siakan ini malam ya, yang belum tentu kita dapati di tahun depan. Semoga Allah panjangkan